kan. Nah, sekarang ini adalah lanjutannya, yaitu kita bakal ngomongin kontinuitas. Terlebih nanti kita juga bakal ngebahas parsial derivatif, yang mana nanti kita juga bakal akan lebih apa tuh namanya? Sebentar saya nge-lag. Ah, aduh, sebentar saya nge-lag. Akan lebih banyak nanti kita juga ngebahas turunan eksplisit. Seperti apa turunan eksplisit nantilah ya. Nah, ini dia dari tiga ini, tapi sebenarnya kita berangkat dari fungsi ya. Nah, sebelum kita ngomongin limit sama kekontinuitasan, jadi ada beberapa yang sebenarnya harus kita tahu ya. Jadi, kalau kita ngomongin tentang fungsi, jadi si fungsi ini adalah sebuah hubungan. Kalau ini kita katakan adalah himpunan A dan himpunan B, dan ini dia berhubungan, dan ini adalah domain fungsi ini. Kalau kemarin kita sempat ngebahas, harus memetakan dari domain dan ke domain ke kodomain, sorry, ke kodomain. Nah, jadi dia harus memetakan dari domain dan ke kodomain. Tentu berarti karena syaratnya ini harus memetakan dari domain ke kodomain, berarti hasilnya hasilnya ini harus bilangan real. Nah, gitu ya. Jadi akhirnya semuanya memiliki pemetaan gitu kan. Nah, bagaimana ketika kita punya fungsi yang hasil bilangan real gitu. Contoh misalnya kita punya satu per X gitu ya. Nah, terus si satu per X ini kan kita tahu ya, kalau misalnya satu dia hasilnya jadi satu gitu ya. Ini X ini ya gitu ya. Kalau dia satu hasilnya jadi satu gitu ya. Kalau misalnya dia dua, dia berarti hasilnya jadi setengah dan sebagai macamnya ya. Tapi bagaimana kalau misalnya dia nol? Nah, kalau nol ini berarti dia akan akan memiliki eh, kodomain yang ini kayak saya kebencet sesuatu nih. Akan memiliki kodomain yang tidak ada pada bilangan real. Nah, itu ya. Nah, ketika akan ada sesuatu yang tidak menjadi bilangan real, berarti kita kesulitan dong untuk menentukan grafik. Oh, ini kan dari diagram panah ya. Padahal yang namanya grafik ini harus terus berjalan dong. Jadi kebayang kalau misalnya suatu nilai misalnya nol di sini ya. Terus berarti kan di sini berarti nggak ada nilainya kan. Ketika dia nol, ketika dia x-nya nol, berarti di sini dia nggak ada nilainya. Di y ini nggak ada nilainya nih. Misalnya sebentar saya misalnya gini, nah gitu ya, dia nggak ada nilainya ketika nol nih. Nah, berarti nanti fungsinya bakal kayak gini kan, grafiknya bakal kayak gini. Nah, ketika kita memiliki kesulitan seperti ini, akhirnya kita akan memiliki satu buah konsep, yaitu konsep limit. Nah, konsep limit ini yang akan mewadahi bentuk ketidakadaan pada eh, apa namanya anggota pada kodo ko eh sebentar ini kayaknya saya ada pencet sesuatu. Kodo mainnya, kodo main gitu. Jadi nanti si sebentar, saya atur.
posisi yang N. Jadi nanti ketika kita memiliki bentuk yang tidak real gitu ya, ketika di kodomainnya, nah ini ada satu buah konsep yaitu limit yang akan mewadahi ini semua gitu. Akhirnya nanti kita bakal memiliki satu buah nilai yang menjadi patokan nantinya akan ada nilai yang menjadi sebuah patokan dari apa namanya dari domain tersebut gitu ya. Jadi dengan konsep limit itu sendiri gitu. Jadi mari kita coba kulik lebih jauh. Mari kita coba kulik lebih jauh ya. Nah, sebelum itu kita pergi dulu ke tabel gitu ya. Jadi ini adalah bentuk si sin x kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah bentuk si x kuadrat min y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Nah, ini adalah bentuknya. Kita bisa lihat sendiri. Waktu dia nol, waktu x-nya nol dan y-nya nol, dia tidak terdefinisi. Nah, dia juga tidak terdefinisi nih. Ketika dia tidak terdefinisi di sini, terlihat, oh berarti dia nggak punya kodomain gitu. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari limit itu sendiri gitu. Jadi nantinya kita bisa tahu apakah fungsi ini memiliki limit atau tidak. Kalau dilihat dari sini, in general, we use notation, limitnya kan kayak gini kan. Ketika kita punya limit x, y, dan mendekati nilai a, b, ini akan menghasilkan bilangan L. Terus, secara umum, kita menggunakan notasi untuk menunjukkan bahwa nilai mendekati angka L saat titik mendekati titik di sepanjang lintasan apapun yang tetap berada dalam domain. Dengan kata lain, kita dapat membuat nilai sedekat mungkin dengan L dengan mengambil titik cukup dekat ke titik tetapi tidak sama dengan fungsi tersebut. Definisi ini lebih tepat sebagai bentuk fungsi limit gitu. Jadi ini adalah kata-kata yang bagusnya. Intinya L ini dibuat cukup bukan cukup ya. Kalau saya mengatakannya itu amat sangat amat sangat dekat dengan suatu nilai ini. Jadi kalau misalnya kita menentukan suatu fungsi itu tidak terdefinisi, berarti kita mendekatkan suatu titik yang sangat dekat. Nah, kalau di sini titik yang sangat dekatnya adalah satu. Karena ini ada ya, tapi ini nggak ada. Kenapa ini nggak ada? Nanti kita bakal kupas lebih dalam gitu ya. Jadi L ini dibuat amat sangat dekat gitu. Nah, tapi L ini sebagai nilai patokan. Nilai patokan. Kenapa dibilang nilai patokan? Karena sebenarnya nilai yang kita tuju itu adalah tidak terdefinisi, nggak ada gitu. Jadi kita cuma mematok suatu nilai yang sangat dekat dengan suatu hal tersebut gitu ya. Jadi kalau misalnya kita katakan misalnya di sini lah ya. Nah, ini tuh ada suatu nilai lagi nih, suatu nilai dari kanan dari kirinya, ini sangat dekat. Nah, ini yang bakalan nanti kita bilang L gitu. Nah, si L ini adalah sebagai nilai patokannya dari suatu nilai yang nggak bisa dari limit itu kita bisa mengatakan eh, bahwa sebenarnya nanti kita akan punya nilai tapi bukan nilai itu gitu hanya sebagai patokan sekali lagi ya hanya sebagai patokan terus kenapa ke 0,0 ini sin x kuadrat ditambah y kuadrat per x kuadrat ditambah y kuadrat ini sama dengan satu. Kenapa ini sama dengan satu? Jadi
Kita harus tahu bersama-sama kalau kita mencari limit eh, X mendekati nol. Ini sebenarnya ada tiga caranya. Yang pertama adalah kita substitusi. Substitusi. Kalau bentuknya ini bukan, kalau bentuknya ada, bukan bentuk ya, tapi hasilnya, sorry. Kita substitusi dan hasilnya hasilnya ada, maka itu dia limitnya. Maka maka sama dengan limitnya. Gitu ya. Yang kedua, kita bisa bentuk dia menjadi penyederhanaan. Penyederhanaan. Nantinya ini bakal kita coret gitu. Jadi lebih sederhana. Atau yang terakhir adalah menggunakan eh, apa namanya? Rumus trigonometri. Trigonometri atau kesamaan ya. Nah, ini dia. Atau kesamaan. Nah, ini kita tahu kalau kita punya si bentuknya adalah seperti itu, si sin ya. Kalau bentuknya adalah seperti ini, misalnya kita punya sin AX per BX gitu ya. Nah, ini nanti bentuknya adalah A per B. Nah, ini sama kayak yang atas kan sesungguhnya. Kalau dilihat dari sini ini sama kayak yang atas kan. Ini sama aja kayak ini saya lanjutin aja ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat per X kuadrat tambah Y kuadrat. Yang mana ini hasilnya bisa dicoret. Hasilnya adalah satu gitu. Nah, ini sebenarnya ini adalah suatu nilai patokannya, yaitu adalah 0,0, yaitu satu gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita masukin 0,0, ini hasilnya adalah tak terdefinisikan. Tapi kita punya satu nilai untuk mendekati nilai tersebut, yaitu adalah satu gitu. Makanya ini dia memiliki limit, yang ini nggak punya limit, does not exist. Kenapa does not exist? Ya iya dong, kalau kita masukin nol, ini hasilnya bakal jadi nol min nol kuadrat, nol kuadrat min nol kuadrat ditambah nol kuadrat. Jadi ini tidak boleh per nol. Kalau per nol, apapun bilangan yang dibagi sama nol, ini hasilnya adalah tak terdefinisi. Gitu. Jadi ini dia nggak punya limit. Nanti kita bakal apa namanya? Nanti kita bakal lihat lebih jauh bagaimana kita caranya untuk menentukan fungsi ini memiliki limit dan menentukan fungsi ini nggak punya limit gitu. Mana saya baca itu dulu, baca chat dulu. Apa nih chat? Maaf Pak Hafiz baru bisa join. Ya silakan Mas Tutang. Enjoy. Lanjut. Nah, di sini kita punya definisi. Definisinya adalah notasi lain untuk limit dalam definisi satu adalah dan perhatikanlah bahwa adalah jarak antara angka-angka dan adalah jarak antara titik-titik. Jadi definisi satu mengatakan bahwa jarak antara dan dapat dibuat sangat kecil. Ada kata-kata di situ ya, sangat kecil. Eh, dengan membuat jarak dari cukup kecil tetapi tidak nol. Dia bilangnya tidak nol. Mana dia? Tidak nol. Mana dia tidak nol? Listen. Ah, ini dia. Sufficiently small but not nol. Jadi dia tuh sebenarnya nggak nol. Berarti menyatakan kalau ini sebenarnya nggak nol gitu. Nggak disubstitusikan ke nilai nol tersebut gitu. Jadi hasilnya itu cuma mendekati atau yang kita bilang tadi adalah nilainya patokan. Nanti kita akan punya gambar yang nanti kita bakal bisa mengetahui oh ternyata ini maksudnya gitu. Tapi kalau dilihat dari sini nanti kita bakal punya satu nilai lagi yang kita lambangkan dengan epsilon, ini epsilon dan kita lambangkan dengan delta. Nah, si epsilon sama delta ini akan menghasilkan sebuah perbandingan yang sangat amat kecil. Ini adalah sebuah angka, sebuah ini ya, dua-duanya pokoknya ya. Sebuah angka, sebuah angka yang mendekati
tapi sangat kecil. Sangat kecil. Karena dia mengatakan bahwa nol lebih besar daripada suatu nilai yang kita punya, karena ini bentuknya jarak kan, ini jarak berarti kan. Nol, suatu nilai yang kita punya, ini X dikurang A dikuadratin ditambah Y dikurang B dikuadratin, ini kan sebenarnya adalah jarak kan. Konsep jarak kan ini. Nah, ini akan lebih kecil daripada suatu nilai yang kecil banget. Bayangin. Jadi ada sebuah batas. Batasnya itu sangat kecil banget gitu ya. Perbedaannya sangat kecil banget. Nah, di situ ada fungsi kita. Nah, fungsi kita itu berarti sangat amat kecil perbedaannya. Berarti sebenarnya itu ada kayak cuman digeser ke kanan dikit atau digeser ke kiri dikit gitu. Tapi itu sebenarnya bukan jarak, bukan nilai yang pengen kita ketahui atau pengen kita tuju gitu. Jadi itu hanya sebuah balik lagi nilai patokan seperti itu ya. Nah, gambarnya seperti ini guys. Bayangin ya, ini di dua dimensi. Jadi karena kita itu kan sebenarnya tiga dimensi ya. Eh, kita punya Y sama dengan Fx, gitu kan. Nah, berarti kita punya Z sama dengan Fx, Y. Nah, gitu ya, kebayang ya. Jadi yang ini adalah dua dimensi, yang ini adalah tiga dimensi. Nah, dari situ kita bisa mengilustrasikan sebuah apa ya, anggap aja misalnya kita punya Fx, Y-nya ini sama dengan seper XY gitu ya. Nah, ini dia sedang menuju A, B yang sorry, nggak usah A, B lagi ya, langsung aja. Kita menuju ke suatu nilai yaitu adalah 0,0 di mana X-nya 0, Y-nya 0. Nah, bayangin ya. X-nya 0, Y-nya 0. Dan kita tahu sebenarnya X-nya 0, Y-nya 0 ini kalau misalnya kita masukkan ke dalam fungsi yang udah kita tentukan tadi, ini hasilnya akan tak terdefinisi. Nah, kebayang ya. Dari ketidak terdefinisian ini, kita cari nih sebuah nilai yang sangat dekat dengan dia. Berarti kita menemukan nilainya itu adalah si delta ini nih. Si delta ini adalah nilai yang dekat sama delta. Aduh, jelek banget deltanya. Si delta ini nilai yang sangat dekat dengan fx, y, f, oh sorry bukan gitu. 0,0. Nah, gitu. Jadi dia sangat dekat dengan si 0,0 ini. Karena dia sangat dekat, ya kan? Karena dia sangat dekat. Nah, ini kita anggap dia ini sebagai fungsinya. Karena dia kan bernilai kan. Karena yang kita masukin 0,0 ini nggak bernilai. Makanya akhirnya kita mengambil nilai lain yaitu adalah si X, Y ini nih. Si X, Y yang masih sangat dekat sama si A, B. Nah, ini nantinya menjadi L. Nah, si L ini sebenarnya bisa dilihat dari eh, bisa menjadi sebuah tadi acuan atau bisa dilihat menjadi sebuah eh, apa sih tadi saya ngomongnya patokan. Kok acuan? Sebagai patokan kalau misalnya kita mengambil nilai tersebut. Tapi kita harus garis bawahi kalau itu tuh nilainya sangat amat dekat dari yang kita tuju. Kenapa? Karena yang kita tuju itu tidak terdefinisi. Nah, itulah konsep daripada limit, gitu ya. Nah, dari situ, karena ini bentuknya adalah tiga dimensi, ya kan? Makanya akhirnya titiknya itu kan ke atas berarti kan, dengan sumbu X, Y, Z. Dengan sumbu X, Y, Z ini, akhirnya kita bisa lihat, oh, berarti ini adalah suatu nilai yang terdefinisi. Padahal sebelumnya nggak terdefinisi kan. Karena dia memiliki nilai yang terdefinisi, akhirnya nilai itulah yang menjadi patokan. Nah, L ini adalah patokan. Dari suatu nilai yang kita tuju itu tidak terdefinisi. Kayak gitu. Nah, dari situ kelihatan kalau misalnya L itu adalah sebuah hasil dari pendekatan limit itu sendiri. Jadi, yang tadi kita punya fungsi yang
nggak terdefinisi gitu ya. Dengan kita mematok suatu nilai dengan konsep limit, akhirnya kita menemukan grafiknya akan terus berjalan gitu. Tapi dalam tanda kutip itu terselamatkan atau itu dibantu dengan konsep limit itu sendiri. Seperti itu. Jadi konsep limit itu seperti itu gitu. Nilainya itu, tapi sebenarnya bukan itu, cuma patokan aja. Kayak gitu ya. Nah, dari situ kita bisa lebih jauh lagi mengatakan di sini ada kata-kata yang cukup bagus di sini ya. Ini dia. Ini yang harus kalian pahami ya, kata-kata ini. Definisi satu menyatakan bahwa jarak antara fungsi, ya, jarak antara fungsi dan L eh, dapat dibuat sangat kecil dengan membuat jarak dari ke cukup kecil tetapi tidak nol ya. Ini kan yang kata-kata yang tadi kan. Definisi hanya mengacu pada jarak antara dan. Berarti ini antara ini dan ini ya kan. Terus oleh karena itu, sorry, definisi tersebut tidak mengacu pada arah pendekatan. Oleh karena itu, jika limit tersebut ada, maka harus mendekati limit yang sama, tidak peduli bagaimana cara mendekati. Jadi, kita dapat menemukan dua jalur pendekatan yang berbeda, di mana fungsi tersebut memiliki limit yang berbeda. Maka, dapat disimpulkan, kalau misalnya dia memiliki difference limit, maka bisa kita simpulkan berarti limitnya nggak ada. Gitu ya. Di sini ada kata-kata, mana ini? Ini dia. Therefore, if the limit exists, kalau misalnya limitnya ada, kita harus mendekatkan dengan limit yang sama, bagaimanapun caranya, no matter how. Jadi ibaratnya kalau kita punya limit plus, yaitu limit kanan, itu harus sama dengan limit kirinya, limit minusnya atau limit kirinya. Ini harus sama. Kalau ini sama, berarti limitnya ada. Nanti kita bakal lihat ya, kenapa sih harus limitnya ada gitu. Harus semuanya itu titiknya sama. Iya jelas dong. Kalau titiknya nggak sama, berarti dia memiliki ketidaksempurnaan sebagai fungsi itu sendiri gitu. Dan akhirnya jadi aneh gitu si fungsinya gitu. Dan berarti kalau tidak tidak apa namanya tidak memenuhi konsep ini, berarti limitnya nggak ada. Intinya gitu ya. Ada kata-kata no matter how, bagaimanapun caranya, bagaimanapun caranya. Berarti kita harus cari kemungkinan yang ngebuat si fungsi tersebut memiliki limit yang berbeda. Kalau misalnya kemungkinannya limitnya udah berbeda, ya berarti udah tentu dia tidak memiliki limit. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya limitnya udah sama, mau diapain juga gitu, ya berarti dia punya limit gitu. Mari kita coba cek di contohnya. Misalnya kita punya limitnya seperti ini ya, x kuadrat min y kuadrat per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini kita suruh buktiin. Suruh tunjukkan kalau ini does not exist. Nggak ada nih. Nah, pertama kita buktiin dulu. Kalau misalnya disubstitusiin aja, ini udah pasti dong. Ini udah bentuknya tidak terdefinisi. Karena dia bakal jadi 0 kuadrat dikurang 0 kuadrat per 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ya ini udah tentu. Ini tidak terdefinisi. Ini udah tentu ini. Ini nggak terdefinisi. Tapi bagaimana kalau bentuk-bentuk lain? Kalau misalnya kita coba Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, bentuknya adalah hasilnya adalah 1. Kalau Y sama dengan 0. Berarti jadi X kuadrat per X kuadrat sama dengan 1. Berarti kita cari bentuk yang lainnya. X sama dengan 0. Kalau misalnya X sama dengan 0, hasilnya adalah ternyata minus 1. Jadinya minus Y kuadrat per Y kuadrat. Karena memiliki different limit, berarti udah pasti ini tidak, aduh, susah sih. Tidak memiliki limit. Nah, gitu ya, kebayang. Mudah-mudahan kebayang. Jadi intinya
kita cari kesalahannya. Kalau misalnya dia udah berbeda, ya berarti dia nggak punya limit gitu ya. Pun terlebih kalau misalnya kita udah tentuin gitu ya, kalau nol kuadrat kurang nol kuadrat hasilnya nol ya, pasti ini tidak terdefinisi gitu. Berarti dia tidak memiliki limit gitu. Mari kita coba cek yang lain. Yang nomor dua, dia punya X dikali Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Apakah dia memiliki limit atau limitnya ada apa enggak nih? Kalau dilihat secara kasat mata aja udah pasti nggak ada kan. Karena nol dikali nol kita masukin 0,0 ya. Nol dikali nol terus ini nol kuadrat ditambah nol kuadrat. Nah ini kan hasilnya tak terdefinisi kan. Tak terdefinisi. Hasilnya tak terdefinisi kan ini. Kalau ini hasilnya tak terdefinisi, ya berarti ini ada kemungkinan ya. Kita masih bilang ada kemungkinan dia nggak punya limit. Tapi mari kita buktikan biar dia limitnya ini berbeda gitu. Mari kita coba. Kalau y-nya sama dengan nol, kita partisi dia. Y-nya sama dengan nol. Kalau y sama dengan nol, hasilnya bakal jadi nol per x kuadrat. Hasilnya nol, gitu ya. Tapi mari kita coba ketika x sama dengan nol. X sama dengan nol, hasilnya juga nol. Tapi apakah ini kita langsung bilang kalau ini limitnya ada? Nggak boleh juga, karena kita udah mengatakan tadi tak terdefinisi gitu. Mari kita coba bentuk lain. Oh, ternyata kalau kita bentuk lain, Y sama dengan X. Kita masukin Y sama dengan X. Yang terjadi adalah setengah. Jadi, ketika Y sama dengan nol oke. Ketika X sama dengan nol oke. Tapi ketika Y sama dengan X, ini Y ya. Y sama dengan X, hasilnya nggak oke. Atau hasilnya berbeda. Ketika hasilnya berbeda, ya tentu. Different limit along different path, the given limit does not exist. Bayang ya. Jadi kita harus benar-benar memastikan kalau limitnya itu semuanya sama. Kalau kita kalau kita partisiin gitu ya. Ketika Y-nya yang nol, ketika X-nya yang nol. Dan kalau misalnya bentuk-bentuk lain, kita punya sebenarnya ya kalau misalnya dilihat dari oh ini udah tak terdefinisi nih gitu. Ya udah nih bentuknya tak terdefinisi atau nggak punya lain yang uh, kita pikir ini adalah tak terdefinisi gitu ya, tapi ternyata ini memiliki limit gitu. Nanti kita coba cek ya. Nah, bentuk yang lain nih. Kita punya X kuadrat, Y kuadrat. Bentuknya adalah 0 dikali nol kuadrat ya. Nol kuadrat ditambah nol kuadrat. Ya, ini bentuknya udah per nol ya. Ini tak terdefinisi. Nah, ketika tak terdefinisi, mari kita coba cek bentuk yang lain. Kalau misalnya kita masukin uh, bentuk 0 sama nol gitu ya. Kalau Y-nya nol. Sini ya, Y-nya sama dengan nol. Kalau Y sama dengan nol, berarti bentuknya nol per uh, X kuadrat plus nol. Nah, ini kan hasilnya nol ya. Terus kalau kita bentuk hasilnya X sama dengan nol. Kalau kita apa namanya kita ubah bentuk X-nya sama dengan nol, maka yang akan terjadi adalah um, 0 dikali Y kuadrat per uh, 0 kuadrat ditambah um, Y pangkat 4 ya kan. Nah, ini aja bisa terlihat kalau ini bentuknya nggak nol kan. Ini bentuknya nggak nol. Sorry, bentuknya nol ini. Karena nol dikali Y ya. Nol per 0 kuadrat ditambah Y pangkat 4. Ya, ini hasilnya nol, sorry. Nah, dari sini masih nol sama nol nih. Berarti masih oke nih. Ini masih oke, ini masih oke. Tapi gimana ya kita biar menemukan bentuk lain? Kita cari ini bentuk lain. Oke lah, mari kita bentuk dia menjadi gradien. Gradien ini adalah slope. Slope itu adalah kemiringan. Kita cari nih. Dengan bentuk kemiringannya, ternyata kan bentuknya adalah fx sama dengan mx kan. Atau y sama dengan mx gitu ya. Nah, kita masukin nih, y sama dengan mx tuh kan. Nah, berarti hasilnya adalah ternyata ini. Kalau dilihat eh, kalau dilihat dari bentukannya, ini kalau dilihat dari bentukannya ya. Kalau x-nya kita masukin 0, ini hasilnya bakal 0 nih guys. Jadi ini juga masih oke. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus menemukan gimana caranya dia bisa jadi 0.
Ya, untungnya sih ilmuwan-ilmuwan udah bikin gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi nyari yang bentuk kayak gini gitu. Dan ternyata ketemulah hasilnya yang berbeda ketika bentuknya adalah parabola, yaitu adalah x y kuadrat. Ketika x sama dengan y kuadrat, bentuk limitnya jadi setengah, ya kan? 0,000 ketemu setengah. Kalau dilihat dari ketemunya setengah, berarti kan udah berbeda. Kalau bentuknya udah berbeda, ya tentu kesimpulannya adalah dia tidak memiliki limit. Sesimpel itu ya. Akhirnya dia nggak punya limit nih. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari awal aja nggak punya limit kan dia sebenarnya, ya kan? Nah, jadi kita bisa lihat di sini dari itu semua. Jadi gimana caranya? Ini harus kita bentuk ya. Gimana caranya? Tadi ada kata-katanya gitu ya. Nggak mau tahu caranya, bagaimanapun gitu kan. Gimana caranya? Gimana? Aduh, aja. Gimana caranya harus harus buktikan limitnya berbeda, gitu kan? Tapi kalau misal kita nggak bisa ngebuktiin limitnya berbeda, gimana? Tapi bentuknya kalau kita masukin 0,0 itu hasilnya bakal jadi tak terdefinisi. Gimana tuh maksudnya? Tapi sebelum itu kita masuk ke sini dulu ya. Maka kita tahu kalau misalnya limit itu adalah pasti memiliki hasil. Kalau limit kalau fungsinya kalau fungsinya bernilai, maka limitnya ada, gitu ya. Jadi kalau fungsinya ini bernilai gitu ya, ketika dimasukin, maka dia limitnya ada, gitu. Nah, itu tadi saya katakan ya, gimana caranya harus buktikan limitnya berbeda gitu. Tapi bagaimana caranya kalau misalnya kita ketemu satu soal gitu, ini udah ketahuan nih, ini pasti bentuknya adalah apa namanya? Bentuknya adalah tak terdefinisi. Tapi ketika kita partisi, kita tidak bisa menemukan bentuk bedanya. Contoh nih, yang ini nih, ya kan? Ini kan kalau kita masukin 0,0, ini pasti bawahnya 0 nih. 3, 0 kuadrat sama 0 per 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ya ini hasilnya tak terdefinisi kan. Tapi ada kata-kata gini, as example 3, we could show that the limit along any line through the origin is 0. Jadi semuanya nih 0 nih dia nih. This doesn't prove that the given limit is 0. Kita cari semuanya jadi 0. Kita apain aja semua jadi 0. But the limit along parabola, y sama dengan 0, also turn be 0. Jadi kita mau cari pakai 0,0 ini tak terdefinisi, ya kan? Tapi ketika kita cari Y sama dengan 0, 0, X sama dengan 0, 0, kita cari lagi Y sama dengan X kuadrat ini 0, kita cari lagi X sama dengan Y kuadrat ini sama dengan 0. Lah, gimana dong caranya? Padahal dia udah mengatakan di sini tak terdefinisi gitu. Nah, berarti ini ada pengecualian berarti ya. Di dalam matematika tuh selalu ada kayak gitu. Celah satu kebuka, celah satu kebuka. Nah, celah tengahnya nih. Ternyata celah tengahnya nggak masuk ke kategori A, nggak masuk ke kategori satu. Nah, celah tengahnya juga nggak masuk ke kategori dua gitu. Padahal kita cuma punya kategori satu sama dua. Ya berarti kita bisa bilang dia kategori yang ketiga. Walaupun dia berada di tengah-tengah satu dan di tengah-tengah dua gitu. Jadi eh, dalam tanda kutip ini kategori yang unik gitu atau aneh gitu. Nggak masuk di susunan. Biasanya kalau misalnya tak terdefinisi, ketika kita cari dengan Y sama dengan 0, masih sama. Ketika kita cari dari X sama dengan 0 masih sama. Tapi biasanya kita cari dengan Y sama dengan X kuadrat dengan parabola yang tadi, hasilnya bakal beda harusnya. Tapi ternyata ini hasilnya sama. Bagaimana? Ya udah kita suspek dia aja nih. Jadi limitnya ada gitu.
Ya berarti udahlah kita suspek bilangan ini atau fungsi ini jadi limitnya ada aja lah daripada nggak masuk ke kategori satu, nggak masuk ke kategori dua, ya kan? Nah dari sini karena limitnya ada, berarti yang satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan kita adalah mencari dengan definisi limit. Dengan konsep limit ini akhirnya ketemu gitu. Jadi kita mengatakan suatu nilai aja lah ya, suatu nilai tertentu bisa kita bilang nilainya itu sangat kecil daripada delta dan dia sangat lebih kecil lagi daripada epsilon ketika kita masukin ke bentuk tiga dimensinya. Karena kan ini kalau si delta ini masih di dua dimensi kan yang tadi kita lihat di grafik yang sebelumnya. Nah, kalau si epsilon ini udah ke sumbu z-nya gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat uh, 0 ini adalah limitnya. Ya, kita mau bilang apa dong? Karena uh, dari ini memang tak terdefinisi, tapi kita tidak bisa menyatakan atau tidak bisa membuat dia ini memiliki limit yang berbeda. Semua limitnya sama ketika y-nya sama dengan 0, ketika x-nya sama dengan 0, ketika y-nya sama dengan x kuadrat, ketika x-nya sama dengan y kuadrat. Jadi, kita bisa mengatakan kalau ini adalah bentuk lain. eh Sejauh ini sih yang bentuk lainnya example-nya baru satu ini ya. Atau mungkin nanti di kemudian hari gitu ya, kita menemukan bentuk-bentuk lain yang sebenarnya dia tak terdefinisi tapi eh, secara apa tuh namanya? Secara penelusuran evaluasi nilainya itu kita tidak bisa bilang kalau dia itu tak terdefinisi gitu karena bentuknya itu limitnya sama gitu. Bayang ya. Jadi cara cara satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah ya udahlah kita buat aja limitnya ada gitu. Kita suspek aja, kita duga aja kalau limitnya ada. Kalau limitnya ada, berarti kita bisa menggunakan konsep definisi limit. Dengan definisi limit, kelihatan kalau dia sangat dekat dengan nol. Berarti nilai limitnya adalah nol. Gitu ya. Mudah-mudahan konsep limit ini kebayang ya. Apalagi dengan konsep limit yang dua dimensi. Dua variabel maksud saya. Kayak gitu. Seperti itu. Sebentar, saya minum dulu. Nah, oke. Kita sekarang lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ini adalah ngomongin si continuity. Continuity ini adalah keberlanjutan. Sebenarnya sangat kelihatan banget ya. Jadi kalau misalnya kita punya, nah gini ya, misalnya ini fungsinya gini ya. Nah di suatu nilai ini misalnya nilainya A gitu. Nah ini dia nggak punya pemetaan atau dia nggak punya kodomain. Ini kan domain atau biasanya kita bilangnya X ya. Ini adalah main. Nah, ini adalah Y-nya. Nah, ketika dia di suatu titik, kita sebut aja A gitu ya. Ternyata dia tidak memiliki nilai atau tidak punya pemetaan gitu. Sesimpel misalnya saya punya fungsi misalnya fx sama dengan gini lah ya. 2 per x x min 5 misalnya. Gitu ya. Nah, kita tahu ketika x-nya sama dengan 5, ini akan menghasilkan bentuk yang 2 per 5 dikurang 5. Kalau ini 2 per 0, ya berarti kan hasilnya adalah tak terdefinisi ya. Kalau tak terdefinisi, otomatis dia nggak punya nilai nih. Nah, dengan konsep limit itu sendiri, keberlanjutan daripada grafiknya ini bisa dilanjutin. Gitu. Karena si limitnya ini bilang kan kalau misalnya dia tetap ada titik kok. Tetap ada titik, tapi titik itu cuma jadi patokan, cuma jadi acuan aja untuk melanjutkan si grafik ini. Gitu ya. Jadi misalnya ini A-nya adalah 5.
Nah, ini si 5 ini sebenarnya nggak punya kodomain gitu, nggak punya daerah kawan, tetapi dengan konsep limit akhirnya ini tetap bisa berlanjut. Si fungsinya ini tetap bisa berlanjut. Karena sebenarnya kalau misalnya nggak ada konsep limit, berarti keberlanjutannya udah cuma sampai sini gitu. Nah, gimana cara memperlanjutkan si grafik ini? Ya dengan konsep limit gitu. Kebayang ya? Jadi kalau misalnya kita punya fx-nya sama dengan 2 per X min 5, harusnya grafiknya cukup sampai di sini aja. Cukup sampai di sini aja. Karena nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Dan nggak bisa dilanjutin lagi karena konsepnya memang sudah selesai sampai di situ. Gitu. Tapi dengan konsep limit, akhirnya continuity ini bisa berlanjut. Gitu. Jadi, eh kayak continuity ini, eh apa tuh namanya? Continuity ini kayak sebuah konsep yang bisa dilanjutkan kalau misalnya ada konsep lain. Nah, konsep lainnya apa? Limit. Gitu ya. Nah, ini kata-katanya atau definisinya. Definisinya adalah a function of two variable is called continue di A, B jika dia bernilai. Gitu ya. Dan dia dikatakan continue itu ketika di setiap poin. Jadi eh, kalau misalnya fungsi dikatakan fungsi kontinu itu sih itu ketika ketika fungsi tersebut eh, kontinu di semua titik. Jadi kalau di semua titik ya berarti dia fungsi tersebut kontinu gitu. Nah, di sini ada kata-kata yang juga bagus. Ini menjadi apa namanya? Harus kalian baca gitu ya. Jadi kata-katanya adalah makna intuitif dari kontinuitas adalah jika titik berubah sedikit, dia berubah kan, dia jalan terus kan, maka nilai berubah sedikit pula. Ini berarti bahwa permukaan yang merupakan grafik fungsi kontinu tidak memiliki lubang atau patahan. Tidak memiliki lubang atau patahan. Ini sama dengan kontinu. Nah, ini dia. Satu apa namanya? Satu kesimpulan yang harus kita ambil. Dengan menggunakan sifat-sifat limit, Anda dapat melihat bahwa jumlah selisih produk dan hasil bagi fungsi kontinu bersifat kontinu pada domainnya. Bersifat kontinu pada domainnya. Jadi, itu kata-katanya. Karena ada limit, berarti domainnya itu bersifat kontinu. eh Mari kita gunakan fakta ini untuk memberikan contoh fungsi. Nah, terus kata-kata yang lainnya adalah em, fungsi polinomial dua variabel adalah jumlah suku-suku dalam bentuk di mana adalah konstanta dan adalah bilangan bulat non negatif. Fungsi rasional dan rasio polinomial misalnya adalah polinomial, sedangkan fungsi rasional limit dalam menunjukkan bahwa fungsi dan bersifat kontinu. Jadi biasanya kalau bentuknya itu seperti ini, mendatar, ya mendatar ya. Ini sifatnya pasti continue. Nah, mari kita bedah dulu ya. Jadi berarti kan kita harus tahu uh, seperti apa fungsi yang memungkinkan memungkinkan menjadi tidak terdefinisi. Jadi kita harus tahu nih, seperti apa fungsi yang memungkinkan menjadi tidak terdefinisi. Yang pertama adalah ketika bentuknya itu adalah A per X atau pecahan. Jadi kalau bentuknya kayak gini, ya kalau bentuknya kayak gini ini memungkinkan banget.
Karena X tidak boleh sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, ya udah ini tak terdefinisi gitu. Berarti kalau fungsinya seperti ini, kita tahu berarti dia tidak kontinu ketika di X sama dengan 0. Bayang ya. Karena kalau apapun dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Gitu kan. Atau yang kedua adalah kalau kita punya bentuk adalah akar X. Nah, si X-nya ini harus lebih besar daripada 0. Kalau dia minus itu nggak bisa, itu udah jadi bilangan imajiner. Kalau bilangan imajiner ya udah tentu bakal jadi bilangan tidak terdefinisi, gitu kan. Jadi ini harus kita lihat nih bentuknya. Nah, yang C bentuknya adalah ketika ini yang saya lupa. Ln A kayaknya. Terus A. Nah, si A-nya ini harus lebih besar daripada 0. Gitu. Jadi kalau dia kurang daripada 0, ya bentuk fungsinya ini bakal tidak terdefinisi. Kalau bentuknya tidak terdefinisi, ya berarti akibat selanjutnya adalah bentuknya pasti grafiknya pasti tidak kontinu. Selesai sampai di situ. Kebayang? Berarti kalau kita punya bentuk yang mendatar kayak gini, kita nggak bakal bisa ngebuat dia menjadi bentuk tidak kontinu. Karena ini udah pasti kontinu. Dari plus tahingga sampai min tahingga pun kalau kita masukin, ini pasti bentuknya kontinu. Gitu. Tapi kalau bentuk ini sangat memungkinkan dia menjadi tidak kontinu. Ketika di mana? Ya ketika di 0,0. Ketika X-nya 0, ketika Y-nya 0, bentuknya akan menjadi 2 dikali 0 ditambah 1/0 kuadrat tambah 0 kuadrat. Karena di bawahnya 0 ya udah pasti dia tidak kontinu. Gitu ya, sesimpel itu ya menggunakan konsep limit gitu. Jadi kita harus tahu mana yang kontinu, mana yang tidak kontinu. Dari seperti apa fungsi yang memungkinkan dia tidak terdefinisi. Gitu ya. Kecuali mungkin limitnya udah ditentuin di sini. Kalau limitnya udah ditentuin di sini ya berarti ya kontinu gitu. Tapi kalau bentuknya nanti apakah fungsi ini kontinu? Ya kita harus lihat dulu semua titiknya. Jadi kalau pelajaran hari ini tuh kita kayak harus membuat suatu nilai itu salah gitu. Jadi kalau dalam matematika itu kalau membuktikan sesuatu itu bukan benarnya yang kita tuju, tapi salahnya yang kita tuju gitu. Jadi kalau kita mau kalau kita mau menyatakan orang itu adalah sesimpel orang itu jahat gitu ya. Ya kita harus membuktikan kalau dia itu jahat. Kita harus membuktikan kalau gini. Kita mau membuktikan kalau orang itu baik. Kalau yang kita cari baiknya, kita akan kesulitan gitu. Tapi kalau kita cari yang salahnya, misalnya ya, kita mau membuktikan orang itu baik. Oh ternyata dia sholat, oh ternyata dia baik sama orang tua, oh ternyata dia sedekah, oh ternyata dia tidak pernah menerobos lampu merah, oh ternyata dia tidak pernah berbohong dan segala macam. Iya bakal susah kita kalau nyari yang benernya. Tapi kita nyari yang salahnya aja. Ternyata orang yang baik itu pernah sekali melakukan misalnya anarkis misalnya. Ya berarti ketika dia udah salah satu, ya berarti kita udah bisa menentukan kalau itu bukan hal yang menjadi kesimpulannya gitu. Jadi kita cari salahnya. Kayak yang tadi kan limit juga kita cari salahnya, continue juga kita cari salahnya gitu. Jadi harus kita cari salahnya. Seperti itu. Lanjut ke example 5. Sebentar, saya minum dulu ya. Oke, lanjut ke sini. Kita punya fungsi mendatar nih. Sudah pastilah kalau fungsi mendatar ini pasti kontinu. Karena kita tidak bisa membuat dia menjadi tiga bentuk ini. Kita nggak bisa nih menjadi tiga bentuk ini. Mau kita apain juga nggak bakal bisa gitu. Jadi ini udah pasti kontinu. Kalau bentuk mendatar pasti kontinu. Nah sekarang ini juga kita udah bisa lihat kan. Ini memungkinkan dia menjadi tidak kontinu. Di mana? Ya tentu 0,0 selesai. Jadi fungsi ini adalah tidak kontinu ketika di 0,0. Selesai kan? Walaupun nantinya dia mengatakan seperti ini nih guys. Kita punya suatu fungsi gx. Dia udah disyaratin nih kalau nolnya itu adalah x, y. Jadi kalau x, y-nya ini 0,0, nanti dia bakal jadi 0. Tapi karena bentukannya si gx-nya ini ya, ini bentukan gx-nya ini nggak punya limit,
Karena si GX-nya ini nggak punya limit, ya berarti kita nggak bisa buat kita nggak bisa bilang dia continue, pasti dia discontinue gitu. Karena dia nggak punya limit kan tadi udah kita cari di atas kan. Walaupun dia mengatakan kalau ketika nol ini adalah hasil ketika 0,0-nya ini akan menghasilkan nol, memetakan nol gitu ya, tapi tetap aja si fungsi ini, si GX ini harus memiliki dua-duanya itu adalah continue. Kalau tiga syarat gini ya, kalau dua syarat ini berarti dua-duanya harus continue. Tapi kan yang satunya nggak continue. Karena yang satunya nggak continue berarti GX-nya adalah tidak continue gitu. Kalau misalnya dua-duanya tidak continue, ya berarti tidak continue memang gitu. Jadi kalau misalnya mau menjadi continue ya harus dua-duanya continue kayak gitu ya. Nah, kecuali yang ini nih guys. Kalau yang ini kan tadi kita udah asumsikan ini diasumsikan memiliki limit, ya kan? Berarti ini oke, continue. Berarti ini juga oke kan, continue. Maka ini dua-duanya adalah continue. Continue pada fx, y. Gitu. Karena tadi dia udah diasumsikan memiliki limit kan. Berarti dia continue di eh, apa namanya di semua titik lah ya kita bisa bilang ya. Nah, em, jadi sebenarnya intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dia memiliki limit, eh, kalau memiliki limit, memiliki limit, ini bisa dikatakan continue. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau bentukannya adalah arc tan x y per x, ini mah udah kelihatan banget kan. Bentuknya adalah y per x. Ya, dia bakal apa namanya bakal tak terdefinisi ketika x-nya sama dengan nol kan. Karena ketika x-nya sama dengan nol bentuknya bakal menjadi y per nol. Kalau y per nol udah pasti ini tak terdefinisi. Makanya dia dikatakan gitu kan. Dia continue kecuali ketika x-nya sama dengan nol. Gitu ya, bayangnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke fungsi 3 atau lebih banyak variabel ketika limit. Sebenarnya sih konsepnya sama aja ya. Sama konsepnya sama. Konsepnya sama dia. Ya, konsepnya sama. Ketika hasilnya nanti eh, apa limit fx sama dengan fa dan hasilnya ada, hasilnya ada, maka memiliki limit. Jadi kalau hasilnya ada, dia memiliki limit. Gitu ya. Ini bisa kalian coba eh, kerjakan juga lah ya. Tapi nanti fokus untuk yang saya tugaskan aja. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang sebenarnya kemarin udah kita bahas, tapi karena ada materi yang eh, apa namanya, materi yang terkait gitu. Nah, sebenarnya kita hari ini tuh pengen ngebahas tentang yang eksplisitnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang eksplisitnya aja, parsialnya nggak diceritain, itu kayak apa puzzle-nya itu kayak kurang satu gitu. Jadi kita harus tetap ngejelasin ini. Jadi kalau kemarin yang udah kita apa namanya, yang udah kita bahas, jadi si partial derivatif ini kan adalah sebuah turunan yang mana turunannya ini bisa jadi fx, bisa jadi fy gitu. Nah, berarti ini adalah memiliki dua fungsi ya. Oh, sorry, dua variabel maksudnya. Memiliki dua variabel. Seperti yang dikatakan di sini, jadi kemarin kita ngomongin tentang indeks panas ya. Indeks panas. Nah, indeks panas itu kan dipengaruhi oleh fungsi jadi Ft ya. H, di mana T-nya ini adalah temperatur, temperatur. Terus H-nya ini adalah humidity. Humidity itu kelembapan. Nah, ternyata ketika dilihat dan diamati, ternyata dia memiliki laju perubahan. Nah, si laju perubahan ini
yang nantinya akan menjadi eh, turunan atau si diferensial itu sendiri ya. Nah, ini ceritanya adalah eh, jadinya kalau cuacanya panas, jadi suhunya juga panas. Naik lah ibaratnya gitu ya. Jadi kalau cuacanya turun, suhunya juga turun. Nah, gimana lajunya? Sebelum masuk ke situ, saya pengen sedikit flashback ya. Jadi kalau waktu itu kita punya vektor, kita punya yang namanya posisi, vektor posisi ya. Terus kalau misalnya dia bergerak terhadap waktu. Nah, itu kan kalau kalian masih ingat itu kan diturunin kan namanya. Ketika dia diturunin, dia bakal menjadi VT terhadap waktu. Nah, kalau misalnya dia bergerak lagi, kan perubahan ya berarti atau laju. Laju kecepatan terhadap waktu. Nah, laju perubahan terhadap waktu itu ini akan lagi turunannya, yaitu adalah A. A ini adalah percepatan. Nah, kalau dilihat dari sini, ini juga sama, guys. Ini adalah sebuah laju perubahan apa ini namanya? Oh, tadi ya. Indeks panas. Indeks panas. Nah, karena ini ngomonginnya adalah dua variabel kan. Jadi si indeks panas ini di apa namanya dipengaruhi oleh temperatur dan juga humidity-nya atau kelembapannya. Nah, kalau dilihat ini kan kayak sebuah apa namanya ya? Sebuah fungsi turunan kan terhadap suatu nilai yang kita nggak tahu nih nilainya ini apa gitu. Dan ini kalau kalian perhatikan lagi, ini adalah sebuah eh, laju nilai gitu ya, sebuah laju perubahan nilai. Sebuah laju perubahan nilai ini yang akan memperlihatkan perubahan nilai tertentu, tetapi tetap memperlihatkan laju perubahan nilai. Oke, okay? Jadi ini kan yang mau kita ambil adalah ketika bentuknya adalah temperaturnya 96 gitu ya. Ketika temperaturnya 96 di apa namanya dipengaruhi sama suatu nilai, ini suatu nilai ya, suatu nilai, nanti dia akan memiliki laju perubahan. Nah, di sini yang kita ambil laju perubahannya itu ada bentuk nilainya adalah H sama dengan 2 sama H min 2. Ketika H sama dengan 2 hasilnya adalah 4. Ketika H sama dengan min 4 hasilnya adalah 3,4. Lihat, di sini ada perbedaan. Maka di sini adalah konsep turunan itu sendiri. Konsep turunan. Didapat dari laju perubahan. Kayak gitu ya. Jadi mind mappingnya tuh kelihatan. Dari laju perubahan, akhirnya kita dapat konsep turunan. Gitu. Kalau di sini juga bisa. Dan bagaimana kalau misalnya bentuknya itu yang lain gitu. Atau kita pakai suatu nilai lain. Di sini suatu nilai lainnya yang kita ambil adalah si H7 sama H5 sama H minus 5 gitu ya. Nah, di sini yang kita ambil adalah G aksennya itu ini berarti untuk si fx, bayang ya. Dan ini untuk si fy. Atau ini adalah turunan turunan terhadap variabel apa nih? Si apa nih namanya? Temperatur. Turunan terhadap temperatur. Nah, kalau ini turunan terhadap apa namanya? Kelembapan. Kelembapan. Nah, kebayang ya. Jadi, ini memiliki laju yang berbeda-beda gitu. Dan perubahannya pun terlihat. Walaupun dia berbeda gitu ya, tetap akan memiliki suatu nilai tersebut yang lebih tinggi akan memiliki hasil yang juga lebih tinggi gitu. Nah, ini adalah konsep dari turunan parsial itu sendiri. Makanya kemarin kita punya rumus kayak gini ya. Nah, tuh makanya kita punya rumus kayak gini kan.
Yang endingnya nanti kita punya rumus kayak gitu. Yang kemarin udah kita buktikan kan. Ini adalah definisi. Nah, itu ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini kalau misalnya kita turunkan terhadap temperatur. Ini temperatur. Kalau ini kita turunkan terhadap humidity atau kelembapan. Nah, gitu ya. Ini memiliki hasil yang berbeda gitu. Dan hal itu bisa gitu kita turunkan berdasarkan variabel yang ingin kita tuju gitu. Pun nanti dari situ kita bisa punya penerapan-penerapan lain nanti ya di next lembarnya. Dan ini kemarin juga udah ya, ini notasinya. Dan ini juga kita udah kemarin notasinya udah ya. Jadi eh karya adalah koma Y dan ini adalah bentuk lainnya berarti adalah Z gitu ya. Jadi boleh-boleh aja kalau kita bilangnya adalah ZX itu boleh-boleh aja. Berarti ini kita udah tahu kalau eh, fungsi Z akan diturunkan terhadap X gitu ya. Nah ini juga kan yang kemarin ya. Jadi nggak akan terlalu banyak penjelasan lah ya. Karena eh, kita ingin membahasnya lebih dalam seperti yang tadi. Ini FX-nya terus diturunin terhadap X dengan disubstitusikan nilai 2,1 dan diturunkan terhadap Y disubstitusikan terhadap 2,1 dan hasilnya berbeda gitu ya. Ini X sama Y gitu ya. Jadi ini terhadap X, ini terhadap Y gitu ya. Nah, lebih jauh dari itu sebenarnya interpretasi derivatif parsial itu seperti apa sih atau turunan itu seperti apa sih ini dia guys. Ini lebih gitu ya. Nah, itu dan kata-kata ini. Jadi kata-katanya adalah secara secara geometri kita bisa memberikan interpretasi parsial bahwa persamaan tersebut mewakili permukaan grafik ini. Ini dia. Jadi secara geometri turunan parsial mewakili surface itu apa ya? Di grafik. Di grafik ya. Jadi dia permukaan, lihat ya. Permukaan. Terus lebih jauh lagi, kita baca yang bawah. Em, jadi turunan parsial dapat diinterpretasikan secara geometris kemiringan garis singgung. Nah ini dia nih. Ini akan menjadi kemiringan garis singgung. Nah, jadi secara tidak langsung gitu ya, itu balik lagi ke konsep awalnya. Jadi mau dimensi 2, dimensi 3, dia bakal balik lagi ke kemiringan garis singgung gitu. Jadi kan si turunan itu sendiri kan dijelaskan dengan konsep garis singgung itu sendiri kan si definisi itu. Nah, dari garis singgung itu nantinya kita bakal punya turunan yang akan memiliki garis singgung sesuai sumbunya masing-masing. Nanti ini akan sesuai sumbu. Sumbu X dan sumbu Y gitu. Sesuai sumbu. Seperti apa sih sesuai sumbunya? Mari kita kulik. Nah, kalau kita lihat ini kan untuk si X ya. Ini terhadap X, ini terhadap Y. Nah, kalau dilihat dari sini, ini lihat. Ini adalah perpotongannya. Kalau ini perpotongan terhadap X, lihat ya. Jadi dia terhadap X karena ini sumbu X ya. Ini disinggung ya kan berarti. Ini adalah terhadap Y. Lihat ya.
ini adalah si Y-nya nih. Apa nih dia? Nah, ini adalah si Y. Nah, ini adalah si Y-nya. Bayang ya. Jadi dia dipotong gitu tuh. Ketika dipotong gitu, itu dia bakal sesuai sama sumbunya. Gitu kan. Jadi dia si permukaan yang kita tuju itu sesuai sama sumbunya. Kalau misalnya kita nurunnya terhadap X, ya berarti dia akan sesuai sama sumbu X itu. Kalau terhadap Y, berarti dia bakal sesuai sama sumbu itu. Dengan kacamata komputer, dia bakal kayak gini hasilnya. Dan ini adalah perpotongan yang lihat tuh, sumbunya ya. Dia dipotong ke sana. Nah, ini terhadap sumbu X. Dan ini adalah terhadap sumbu Y. Gitu. Jadi eh, secara geometri itu terlihatnya seperti itu. Nah, ini cara-cara biasa sih sebenarnya ya. Ini adalah ketika do F per X, do F per Y. Berarti ini turunan parsial ya. Dan parsial. Nah, ini terhadap X, ini terhadap Y. Tapi jangan lupa, ini adalah menggunakan aturan rantai. Menggunakan aturan rantai. Maksudnya apa sih aturan rantai? Aturan rantai itu sin-nya kita turunin, terus habis itu baru kita turunin si fungsinya. Gitu. Jadi kalau kita punya simpelnya apa ya? Ya kalau kita punya x, 2x pangkat 2 gitu ya. Ini aturan rantainya kan jadi 2. Terus habis itu eh, x diturunin juga x-nya kan? Oh, bukan itu ya. Lebih simpelnya sih ke geometri ini gitu. Ini udah aturan aturan apa namanya? Chain rule yang paling benar gitu. Aturan rantai yang paling benar. Jadi kayak gini. Jadi nantinya ini diturunin sin-nya diturunin dulu ya. Sin diturunin, hasilnya jadi ini, nggak berubah kan. Tapi kalau ini adalah bentuk turunan daripada si X-nya. Jadi kan X-nya jadi satu nih kan diturunin. Seperti itu. Makanya hasilnya adalah menjadi cos-nya setelah diturunin. Dan juga turunan daripada si X per satu ditambah X gitu. Jadi yang pertama kalau kita punya sin eh, X plus tambah Y gitu ya. Sin diturunin. Ini aturan rantai ya. Yang keduanya baru X per satu isinya gitu. Nanti hasilnya tuh satu dikali dua. Hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah, sebenarnya yang saya mau jelaskan adalah ini nih. Ada definisi implisit secara parsial. Jadi harus dilihat ya. Kalau bentuknya itu adalah apa namanya implisit, maka yang bakal terjadi adalah dia akan dengan implisit itu sendiri. Kalau misalnya yang ditanya adalah implisit, maka yang ditanyanya adalah lebih kepada do z-nya, gitu kan. Kalau parsial biasa kan do f. Jadi kalau parsial tuh bentuknya gini kan. Nah ini parsial biasa, ya kan. Tapi kalau bentuknya itu adalah do z per do y gitu atau x gitu ya. Nah ini udah pasti parsial implisit. Maksudnya apa sih parsial implisit? Ini akan berbeda ya sama si parsial biasanya. Nah, kalau parsial implisit kita tetap harus memperhatikan sumbu z-nya. Yang pertama, tetap eh, menurunkan sumbu z. Tetapi hasilnya dikalikan do z per do y. Nah, itu dia ya. Jadi tetap menurunkan si sumbu z-nya, tetapi hasilnya tetap dikalikan sama si do z sama si do y-nya. Kayak gitu ya, kebayang. Mudah-mudahan kebayang. Jadi nanti hasilnya bakal kayak gini nih. Em, yang pertama ya, ini ke X ya. Kalau ke X, ini berarti X-nya kita turunin. Biasa ya, 3X kuadrat. Nah, Y-nya nggak punya kan? Dan nggak punya Z juga. Hilang dia. Terus Z-nya. Nah, Z-nya ini kita turunin.
Karena Z-nya kita turunin, kita harus tetap menggunakan do Z per do X. Bayangnya. Nah ini punya X dan punya Z gitu. Jadi ini terhadap X, ini terhadap Z kan. Nah ini punya X, punya Z. Ya berarti dua-duanya diturunin. Pertama diturunin terhadap X gitu kan. Yang kedua diturunin terhadap Z. Jadi hasilnya ini. Tetapi yang tadi saya bilang ya, hasilnya ini belum saya punya. Kedua, hasilnya adalah bentuk implisitnya, bentuk eh, eksplisitnya, yaitu adalah do Z per do X atau do Z per do Z atau do Z mah nggak mungkin ya, karena nggak bakal jadi eksplisit. Paling yang mungkin adalah do Z per do Y. Do Y. Nah ini dia. Ini dia dua. Jadi sama dengan. Nah, maka dia bakal jadi kayak gini, guys. Jadi ini do Z per do X sama dengan X kuadrat ditambah 2YZ per Z kuadrat ditambah 2X. Gitu. Karena si do Z per do X ini menjadi sama dengan. Dan contohnya misalnya kita punya yang ini ya. Mari kita buktikan yang ini. Berarti kan kita punya X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ditambah Z pangkat 3 ditambah 6X YZ sama dengan 1. Gitu kan. Nah, kita mau cari adalah do Z per do Y-nya. Berarti kita harus tetap fokus kepada Y dan juga dan juga kita harus fokus ke Z-nya. Berarti yang bakal terjadi adalah dia nggak punya Y dan nggak punya Z. Berarti habis nih. Dan ini Y pangkat 3. Y pangkat 3 langsung kita turunin. 3Y kuadrat kan. Nah, dia nggak ada embel-embel do Z per do Y-nya ya. Karena kita turunin terhadap Y. Nah, ini Z-nya yang bisa kita dapetin embel-embelnya. Berarti ini 3 Y kuadrat do Z per do Y. Nah, satu lagi nih. Ini punya X dan punya Z. Kita tulis punya Y dan punya Z. Kita turunin terhadap Y-nya dulu aja. Berarti kalau turunin terhadap Y, 6X Z gitu ya. Terus kalau kita turunin terhadap Z-nya berarti jadi 6 X Y do Z per do Y. Nah, gitu ya. Nah, ini biar gampang kita bikin dia itunya nggak ada tempat lagi. Saya tulis dulu aja dulu ntar ya. Astaga, no. Jadi kita tulis dulu bentar ya. Karena nggak ada tempat. Jadi ini 3Y kuadrat ditambah 3Y pangkat 2 do Z per do Y ditambah 6X Z ditambah 6XY do Z per do Y. Nah ini dia. Nah kita samain dulu yang do Z-nya ya. Eh, Maksud saya kita yang do Z-nya itu kita bikin jadi satu itu. Kita bikin satu ruas gitu ya. Jadi ini jadinya 3Y kuadrat. Jadi minus ya kita pindahin ke kiri. Nah yang nggak ada kan berarti yang ini kan minus 6XZ. Nah gitu ya. Terus yang do Z-nya jadi 3Y kuadrat do Z per do Y ditambah 6XY do Z per do Y. Nah gitu ya. Terus juga, aduh nggak, coba kita pindah ke sini ya. Berarti ini jadinya min 3Y kuadrat min 6XZ. Nah itu ya kelihatan tuh. Nah karena ini kita mau cari do, do Y per, sorry, do Z per do Y-nya gitu ya. Ini berarti akan menjadi 3Y kuadrat ditambah 6XY. Nah gitu ya. Nah berarti ini kan sama dengan do Z-nya kan. Do Y-nya. Nah ini bakal jadi min 3Y kuadrat min 6XZ gitu ya. Per 3Y kuadrat plus 6XY. Nah, kayaknya ada yang kelewatan nih ini. Hmm,
Oh, bukan 3Y, sorry. Ini bukan 3Y, 3Z ini. Karena ini kan 2Z, 2Y kan. Sorry, sorry, sorry. Nah, ini 3Z. Sorry, sorry, sorry. Karena ini 2Z kan. Berarti ini adalah, karena nggak mungkin dia bakal jadi dicoret ya. Ini adalah 2Z. Oke. Nah, karena ini sama-sama punya 3, maka kita bagi 3 aja. Berarti hasilnya akan menjadi minus Y kuadrat minus 2XZ per Z kuadrat plus 6XY. Nah, seperti itu. Itu adalah yang bentuk eksplisitnya. Kayak gitu ya. Untuk si do Z sama do Y-nya. Gitu. Selanjutnya kita punya bentuk Fx, Fy, Fz ini. Ya tentu bisa lah ya. Tinggal dikalikan saja. Diturunkan saja. Kemarin kita udah sempat bahas. Dan terus kita juga higher derivatifnya juga bisa. Untuk turunan yang lebih tinggi daripada itu, bentuknya sama ya. Berarti dia memiliki turunan 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya gitu ya. Atau bahkan kita punya second part turunan parsialnya yang kedua. Kalau turunan parsial yang kedua tuh berarti bentuknya gini ya. Kalau kita punya fx gitu ya. Nah ini kan x y. Nah berarti ini turunan pertama per bentar, bentar. Ini turunan pertama. Oke. Terus habis itu, setelah itu eh dia ini bisa kita turunin lagi kan, berarti x dengan x gitu ya. Berarti ini x sama y. Dan ini adalah y sama x dan y sama y gitu. Nah, ini adalah keduanya. Ah, gitu ya. Jadi kalau dikatakan second partial derivatifnya berarti kalian harus mencari yang ini xx sama xy, yx sama yy. Nah, ini adalah bentukannya, bentukan dari permukaan yang tadi yang sudah kita sempat bahas ya. Karena kalau parsial nanti akan terlihat bentukannya, permukaannya di secara geometrisnya. Dan kalau misalnya kemarin kita yang PR itu kan, yang PR itu kan kita disuruh ngebuat eh, membuktikan ya, apakah F Y Y sama dengan F eh Y, YX. Nah, itu ternyata teoremanya udah ada, yaitu adalah teorema si Cairot. Teorema Cairot ini menyatakan kalau misalnya kombinasi daripada bentuk itu akan sama ketika dia continue dua-duanya. Jadi kalau misalnya dia continue, maka bentukannya itu akan sama. Si fxy dan sama dengan fyx itu akan sama. Yang penting syaratnya adalah continue gitu. Pun dengan 3 derivatif gitu akan sama. Dan berarti kita sudah bisa menyatakan kalau misalnya bentuknya kombinasi, kalau bentuknya kombinasi ini adalah x, y, y misalnya ya. Berarti kan kombinasinya bisa jadi eh sorry, y x y gitu kan, atau bentuknya bisa menjadi y y x. Nah ini bentuknya adalah si sama, bentuknya akan sama ya, hasilkan bentuk yang sama. Pun kalau misalnya kemarin kita ngomongnya adalah f-nya adalah x y z gitu ya, berarti semua kombinasi turunan X, Y, Z ini adalah hasilnya sama. Hasilnya sama. Kebayang ya. Jadi, kalaupun kita punya F, X, Y, Z, eh, K misalnya gitu ya. Terus, ini adalah dua. Berarti kalau misalnya F, K, X, eh, Y, Z gitu ya. Misalnya F, K, Y, X, F,
KX YZ ya berarti dua juga. Karena ini udah di apa namanya? Udah dibuktikan sama si teorema Cairot. Tapi syaratnya adalah apa tadi? Continue. Gitu. Oke, kebayang. Nah, sekarang kita masuk lagi ke eh, persamaan diferensial. Persamaan turunan parsial atau persamaan turunan parsial. Nah, persamaan turunan parsial ini biasanya disebutnya dengan fungsi harmonik. Nah, si fungsi harmonik ini yang nanti rumusnya seperti ini, guys. Nah, ini berarti terhadap U ya. Dan ini diturunkan dua kali kan, karena kuadrat. Berarti ini bentuknya itu adalah, nah ini dia. Nah, ini dia. Ini bentuknya sama kayak ini. UXX, UYY. Itu sama dengan nol. Nah, ini adalah bentuknya Laplace equation. Nah, ternyata kalau dilihat lagi secara matematika terapannya, ini adalah persamaan gelombang. Oke, jadi si persamaan gelombang ini, sorry, jadi si turunan parsial ini adalah cikal bakalnya persamaan gelombang, gitu. Jadi si teori matematik ini sangat dekat dan bisa kemana-mana gitu ya. Jadi menggambarkan gerakan bentuk gelombang yang bisa berupa gelombang laut, gelombang suara, gelombang cahaya, gelombang yang bergerak sepanjang tali yang bergetar. Ini menggunakan konsep eh, apa namanya turunan parsial. Itu dari ini nanti bentuknya akan seperti ini. Ini kan adalah parsial kan, turunan dua kalinya daripada si U terhadap T, turunan dua kalinya daripada si U terhadap X. Nanti hasilnya adalah A kuadrat. Ah, bentukannya kayak gini nanti. Tuh ya. Jadi ketika kita ngomongin parsial bisa kemana-mana ketika ngomonginnya adalah bentuk matematika terapan ya. Seperti ini juga. Jadi ini adalah sebuah asal muasal ilmu geofisika tentang magnetic fields atau apa sih namanya? Em, magnetic field itu adalah medan magnet tuh. Medan magnet. Nah, si medan magnet ini nanti dia akan menjadi sebuah fungsi yang tentu akan akan diselesaikan dengan cara parsial itu sendiri gitu. Jadi si medan magnet ini adalah salah satu penerapan dari si turunan parsial itu sendiri. Jadi em, dari suatu tempat terjadinya adalah dalam geofisika jika mewakili kekuatan medan magnet pada posisi tertentu, maka persamaan tersebut mewakili persamaan 5 ini ya. Kekuatan medan magnet menunjukkan distribusi mineral kaya besi dan mencerminkan beberapa jenis batuan dan lokasi patahan. Jadi dengan medan magnet ini mungkin saya atau mungkin kalian yang lebih paham gitu ya di bidang ilmu penerapan matematikanya gitu ya. Ini kayak sebuah apa namanya sinyal atau eh, kalau di laut kan pakai inframerah gitu, inframerah. Kalau di laut kan kayak pakai deteksi gitu kan untuk menemukan eh, benda terdekat gitu kan. Nah, mungkin ini seperti ini juga gitu. Kayak gitu. Jadi dengan medan magnet dengan perhitungan-perhitungannya yang nantinya ini akan digunakan mungkin untuk anak-anak sipil atau anak-anak pertanahan dan si medan magnet ini yang akan eh, menentukan adanya jenis batuan, lokasi patahan, mineral dan besi gitu. Dan ini sangat sangat
amat di sangat amat dibutuhkan sama keilmuan-keilmuan di sana gitu. Jadi berasalnya dari parsial. Dan juga bisa kita lihat eh, di gambar 10 ini menunjukkan peta kontur untuk turunan parsial orde kedua dari dalam arah vertikal, yaitu turunan parsial dan relatif mudah diukur dari peta medan magnet. Maka nilai yang dapat dihitung dari persamaan Laplace tersebut gitu. Jadi ini masuk ke fungsi kontur yang kemarin kita udah pelajari. Dari fungsi kontur ini akhirnya bisa kemana-mana gitu. Bisa mencari sebuah batuan yang kaya mineral dan dengan medan magnetnya dan segala macam gitu. Jadi dengan menggunakan turunan parsial kita bisa kemana-mana. Tadi kita ngomongin tentang eh apa namanya gelombang, terus kita ngomongin tentang medan magnet, dan satu lagi yang kemarin kita udah bahas. Nah ini dia. Dari parsial pun kita bisa menggunakan sebuah fungsi yaitu fungsi produksi. Jadi si produksi ini sangat bergantung dengan yang namanya pekerja dan juga investasi. Nah, pekerja ini dilambangkan oleh dan si investasi dilambangkan dengan K. Nah, ini Tantri ini menggunakan konsep parsial yaitu do P per do L gitu. Dari situ kita bisa lihat bahwa sebenarnya konsep parsial itu bisa dipakai kemana-mana gitu. Kenapa menggunakan konsep parsial? Ya ini dia nih. Karena pada dasarnya endingnya kita bakal memotong atau me, mem- me- apa namanya memecah satu variabel dan variabel lainnya gitu untuk mencari sebuah nilai gitu. Kayak tadi kita nyari apa namanya nyari kelembapan dan juga mencari temperatur untuk mencari indeks panas. Nah, sama kayak gini guys. Kalau kita mencari sebuah produksi yang tentu ini ada di bidang ekonomi ya. Dengan konsep ini si Chop dan Douglas ini menjelaskan kalau yang pertama, if either labor or capital vanish, then so will production. Jadi kalau misalnya pekerjaannya nggak ada dan juga perusahaannya nggak ada, ya tentu produksinya juga bakal nggak ada. Iya, tentu dong ya. Terus yang kedua, kalau misalnya produktivitas tenaga kerja ini sebanding dengan jumlah produksi per unit tenaga kerja, berarti ini bakal menjadi sebanding. Jadi kalau misalnya kalau tadi yang pertama ya, yang pertama tadi pekerjanya ini minimal dan juga perusahaannya ya atau investasi lah karena kita di situ dari awal ngomongnya udah investasi ya, investasi, investasi. Kalau investasinya nggak ada dan pekerjaannya nggak ada, ya tentu produksinya juga ada kan, produksinya juga akan menurun gitu kan. Tapi kalau misalnya eh yang kedua ini, kalau misalnya pekerjanya ini adalah misalnya X gitu ya. Berarti produksinya juga X gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ketiga produktivitas marginal modal sebanding dengan jumlah produksi per unit modal karena produksi per unit tenaga kerja adalah menyatakan asumsi bahwa semuanya konstanta gitu. Jadi yang ketiga ini lebih spesifik ya atau lebih lebih kompleks karena menghadirkan dua apa namanya menghadirkan dua fungsi gitu. Kalau tadi fungsi yang kita omongin kalau pekerjaannya kurang, investasi kurang, produksinya kurang gitu ya. Kalau sekarang pekerjaannya dengan nilai tertentu, maka produksinya juga nilai tertentu juga. Nah, berarti kita juga punya satu lagi, yaitu adalah kalau misalnya produktivitasnya itu eh, apa namanya sebanding sama investasinya, berarti perusahaannya atau produksinya juga bakal naik gitu. Jadi
Kalau misalnya ini investnya sama dengan Y misalnya, berarti ini produksinya juga sama dengan Y. Nah, gitu. Jadi ini bisa terlihat dari konsep si turunan parsial ini. Nanti kan bakal dicari. Berarti kalau kita mau cari X-nya aja gimana? Kita turunin terhadap sumbu X. Kalau kita mau cari investnya aja gimana? Kita turunin terhadap sumbu Y. Kayak gitu. Atau kita turunin terhadap P-nya atau L-nya gitu. Untuk mencari, sorry, L-nya atau K-nya. Untuk mencari investasi dan juga pekerjanya itu sendiri. Seperti itu ya. Dan ending-endingnya hasilnya kita memiliki rumusnya adalah seperti ini. Gitu. Dari parsial-parsial itu. Dari turunan-turunan yang terjadi. Kayak gitu. Itu aja untuk hari ini materinya. Tapi jangan lupa ini ada tugasnya. Tugas kalian adalah mencari apakah limitnya ini ada, apakah limitnya ini nggak ada. Nah, pembuktian kalian yang akan menjadi apa ya? Menjadi cerminan kalau kalian tuh mendalami banget. Karena tadi kita apa namanya? Kita menjelaskan limit ada atau enggak ada itu kan menggunakan beberapa konsep kan. Ketika tadi X-nya sama dengan nol, ketika Y-nya sama dengan nol. Bahkan tadi kita ketika F X sama dengan Y MX ini nyari gradiennya kan. Nah, ketika ini nyari gradiennya, ini juga ternyata nol. Terus tadi juga sempat Y sama dengan X, ini juga nol. Nah, nanti saya sendiri ingin melihat apakah kalian sedetail ini gitu. Walaupun sih sebenarnya kalau misalnya secara sadar gitu kita bisa lihat kalau misalnya ini udah pasti ada limit, kalau ini udah pasti nggak punya limit kan di suatu titik gitu ya. Tapi kalau misalnya titik ini bagaimana? Nah, kalau ini nggak punya limit, udah pasti ini nggak punya limit yang gini kan. Tapi bagaimana kalian memperlihatkan atau menunjukkan eh, apa ya, menunjukkan keilmuan yang udah tadi dijabarkan sama buku ini ya. Jadi seperti apa gitu. Semakin detail kalian menemukan limitnya, ya berarti keilmuan kalian juga semakin dalam. Intinya ya kayak gitulah ya. Yang kedua, kalian membuktikan apakah ini continue. Karena ini tidak memiliki nilai, ini nggak punya nilai ya, nggak ada nilai. Berarti ini menyatakan ini semua. Apakah di semua titik ini? Di semua titik. Karena kan nggak ada batasannya kan. Di semua titik ini apakah dia continue? Karena nggak ada batasannya. Jadi tinggal nanti dilihat. Apakah di semua titik ini continue? Kayak gitu ya. Dan terakhir ini adalah kalian mencari turunannya. Ini turunan fx, ini turunan fy. Ini terhadap, berarti ini dua ya. Ini fx-nya berapa, ini fy-nya berapa. Ini juga sama, ini fx-nya seperti apa, ini fy-nya seperti apa. Nah kalau yang ini nggak perlu ya. Kalau ini, kalian disuruh cari untuk second partial derivatifnya. Jangan lupa ya, second partial. Berarti yang dicari adalah xx dan xy, kemudian xy dan yy. Gitu ya. Terbalik saya. YX maksud saya. Itu dia. Ada pertanyaan sampai sini guys? Itu aja untuk pertemuan kali ini. Cukup lumayan panjang karena memang cukup lumayan menarik pembahasannya. Jadi mudah-mudahan semuanya tetap dalam konsentrasi yang penuh. Karena nggak biasanya nih, biasanya kita selesai di setengah 12 sudah selesai. Ini hampir jam 12 sudah baru selesai gitu ya. Itu aja untuk materi pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk segala atensinya. Oh iya, buat teman-teman yang masih masih ada halangan nilai tugasnya, entah itu tugasnya belum dikerjakan, entah itu tugasnya saya salah input atau gimana gitu ya. Silakan ditanyakan aja. Jadi biar sama-sama optimal nilai tugasnya. Dan apalagi terlebih buat teman-teman yang belum mengerjakan tugas sama sekali, karena ada beberapa ya. Sayang banget loh kalau nilai tugasnya nol. Sayang banget. Pun kalau misalnya kalian berpikirnya
Ya nanti juga dikerjain juga paling gede cuma 50 atau 40. Ya gimana gitu karena udah lewat deadline ya. Tapi daripada nggak ada, mendingan ada kan. Jadi itu sebagai hikmah buat kalian-kalian yang tidak, dalam tanda kutip, tidak kuliah sampai habis lah gitu ya. Karena kan ada beberapa juga yang cuman apa namanya, cuman online aja gitu di tengah kesibukan gitu ya. Atau nggak ngulik lagi setelah kuliah gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu perbedaannya buat teman-teman yang memang fokus dari awal dan ada teman-teman yang sambil kerja dan nggak sempet. Apalagi yang udah mah nggak sempet, udah mah nggak ngulik, ya aduh itu semakin sulit lah ya. Ya itu aja mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak Pak, untuk segala nanti atensinya. Yes. di-share lagi kan ya untuk yang sudah ditandain ini Pak untuk PR-nya. Oh itu pasti dong. Oke, siapa? Kasih ya Ya. Pak. Ya itu aja untuk pertemuan hari ini. Saya mau ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu biar bisa ketemu di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalnya ditanyain, kabarin lewat WhatsApp aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat Waalaikumsalam melanjutkan warahmatullahi Waalaikumsalam aktivitas. wabarakatuh, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih, Pak. Pak. Ya, terima kasih banyak.